perjuangan pedagang di Gedung Pasar 16 Ilir, Palembang yang masih bersengketa dengan pihak pengelola gedung hingga kini masih terus berlanjut. Di sisi pedagang selalu berupaya memperjuangkan status dari sertifikat hak milik satuan rumah susun yang mereka miliki. Terbaru perwakilan pedagang itu melalui Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Gedung Pasar 16 Ilir, Palembang melakukan pertemuan dengan Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Sumsel. Kedatangan mereka bersama dengan tim kuasa hukum dipimpin Edi Siswanto guna mempertanyakan pengaduan mereka tentang SHM SRS yang dimiliki pedagang dinyatakan hapus oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang. Edi Siswanto meminta pihak Kantor Perwakilan Ombudsman RI Sumsel untuk menindaklanjuti pengaduan mereka mengingat sejumlah peristiwa yang kian panas terus terjadi berkaitan dengan rencana revitalisasi Gedung Pasar 16 Ilir, Palembang. Disebutkan Edi Siswanto yang paling teringat kala adanya pengerusakan dan menghilangnya sejumlah barang pedagang yang berujung dengan pelaporan ke Polda Sumsel. Kemudian tak luput pula kala ketegangan yang terjadi saat Perumda Pasar Palembang Jaya yang mewakili Pemkot Palembang bersama dengan PT Bumi Citra Reality saat mensosialisasikan ke pedagang terkait tempat penampungan sementara yang mereka siapkan dengan pengarahan aparat penegak hukum. Berkaitan dengan sejumlah peristiwa yang terjadi, pedagang di Gedung Pasar 16 Ilir juga hingga saat ini terus waspada agar peristiwa semacam itu tak terulang lagi. Terpisah Kepala Perwakilan Ombudsman Sumsel M. Adrian Agustiansa menjelaskan terkait penanganan yang telah dilakukan pihaknya terhadap laporan yang dibuat oleh pedagang di Gedung Pasar 16 Ilir. Pihaknya sudah melayangkan surat klarifikasi terhadap sejumlah pihak yang berkaitan dengan status SHM SRS yang dimiliki pedagang dinyatakan habis beriringan dengan hak guna bangunan dari PT Prabu Makmur selaku pengelola Gedung Pasar 16 Ilir yang lama telah habis. Kata Adrian setelah menerima jawaban klarifikasi, Ombudsman Sumsel akan mengkaji jawaban dari dua instansi tersebut dan tak menutup pihaknya akan memanggil secara langsung terhadap keduanya. Adrian menyebut pihaknya juga akan meminta pendapat akademis terkait dengan status SHM SRS pedagang yang dinyatakan hapus tersebut. Adrian meminta kedua belah pihak tersebut untuk menahan diri agar peristiwa-peristiwa yang belakangan terjadi di Gedung Pasar 16 Ilir tidak terulang. Para pemilik satuan milik rumah susun yang di 16 Ilir ini adalah sebagai pelapor resmi Ombudsman. Oleh karena ini sebenarnya mereka kedatangan hari ini ingin bertanya juga dan berdiskusi terkait laporan yang sudah masuk ke Ombudsman dan sampai kemana langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Ombudsman. Tadi juga kami sudah mengungkapkan hal-hal yang kami lakukan, baru memang meminta klarifikasi tertulis dari beberapa pihak seperti itu. Udah ada karena memang objek laporannya satu ke PJ Wali Kota dan satunya ke BPN. Kemarin juga kami sudah menerima secara resmi surat klarifikasi dari kedua instansi tersebut. Makanya memang ini kami masih menentukan langkah lebih lanjut. Apakah nanti akan kami panggil langsung terkait surat tersebut? Apakah nanti kami akan meminta tambahan lagi dengan pihak-pihak tertentu lainnya untuk mencari bukti-bukti dan hal-hal yang bisa membuat laporan ini cukup terang seperti itu. Pak, kedatangan kita ke Ombudsman Perwakilan Sumsel itu seperti apa? Dalam rangka apa nih, Pak? Ya, kedatangan kami ketemu dengan Kepala Perwakilan Ombudsman. Itu kepentingannya supaya kita bisa mendiskusikan lebih dalam soal laporan kami kepada Ombudsman Perwakilan Sumsel ini. Jadi ada penekanan di mana kami minta bahwa dengan beberapa peristiwa
terkait dengan pasal 16 ini seperti adanya kedatangan aparat penegak hukum, aparat TNI yang datang mengawal BCR itu jadi sebuah parameter bagi Ombudsman untuk mensiderakan proses menjadi penilaian bagi Ombudsman terkait dengan laporan kami, karena ada kepentingan orang banyak yang dipertaruhkan. Yang ingin kami harapkan dari Ombudsman itu adalah adanya rekomendasi bahwa keyakinan pemerintah Kota Palembang, Perumda Pasar Palembang Jaya yang menyatakan bahwa SHM-SRS para pemilik satu nomor 16 ini sudah hapus, yang hanya mendasarkan pada keterangan Kepala BPN dalam sebuah surat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dasar hukum itu segera dinilai dan tidak perlu diberikan rekomendasi agar Pemkot tidak lagi memaksakan kehendaknya untuk melakukan rasionalisasi dan merelokasi para pemirsa pada masa sekarang. Yang pentingannya ketemu dengan kepala perwakilan, dan tadi alhamdulillah kepala perwakilan Sumsel, Ombudsman Sumsel merespon baik dan sudah mendapatkan informasi yang lebih banyak. Dan secara substansi apa yang kami ingin sampaikan, apa yang kami laporkan itu adalah keterangan kepala BPN dalam sebuah surat biasa yang tidak ditujukan kepada pemilik, ya kan? Tapi itu digunakan oleh aparat penegak hukum, digunakan oleh PJ Wali Kota untuk menghilangkan hak para pemirsa rumah susun. Kalau kondisi pedagang sekarang itu seperti apa gitu di Pasar 16? Kondisi sekarang ya masih berjaga-jaga karena beberapa peristiwa sebelumnya sudah bisa menjadikan kewaspadaan seperti penyerangan, penjarahan, perusakan tanggal 8 September, kemudian terakhir kedatangan tanggal 16 aparat keamanan dan aparat kepolisian serta BCR dan Perumda Jaya yang ingin masuk lagi ke Pasar 16. Kalau proses penyidikan di kepolisian itu seperti apa Pak yang terlapor? Belum ada kita informasi ini ya. Tapi Kompolnas sudah bersurat kepada Kapolda agar kasus yang kami laporkan itu sudah ditindaklanjuti. Tadi Kepala Ombudsman juga berharap selagi proses pelaporan baik di Ombudsman maupun penegak hukum ini berlangsung agar pihak-pihak terkait bisa menahan diri gitu Pak, untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pedagang. Ya. Kalau dari kita seperti apa gitu Pak? Ya, terima kasih. Kalau ada statement seperti itu dari Kepala Perwakilan Ombudsman Sumsel, ya semoga statement Kepala Perwakilan itu mendapat jadi perhatian bagi para penyelenggara pemerintahan Kota Palembang dan aparat penegak hukum yang ada, supaya tidak lagi meneruskan upaya-upaya yang mengarah pada perbuatan hukum. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan. Dan secara substansi apa yang kami ingin sampaikan,